Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan senantiasa berada dalam keberkahan Ramadan. Alhamdulillah, segala rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini tanggal 7 Ramadan 1445 Hijriah atau bertepatan dengan 18 Maret 2024, Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk sama-sama hadir, sama-sama bertatap muka, bertemu satu sama lain, menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu salat zuhur. Ya, alhamdulillah kita laksanakan secara berjamaah. Dan juga Allah masih mengizinkan kita untuk menjalankan salah satu kewajiban, satu-satunya kewajiban dalam bulan Ramadan, yaitu berpuasa. Mudah-mudahan kita selalu berdoa agar Allah menerima setiap amal dan ketaatan kita. Amin, Allahumma amin. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kultum kita pada siang kali ini temanya adalah adab terhadap bulan suci Ramadan. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, karena iman kepada Allah, karena keyakinan akan kewajiban puasa Ramadan tersebut, wahtisaban, dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosa yang lalu akan diampuni. Dan barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar imanan wahtisaban, iman akan anjuran kita menghidupkan malam tersebut, wahtisaban, dan juga mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosa yang lalu akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Muncul pertanyaan, lantas bagaimana kita sebagai seorang muslim dituntut untuk menjalankan ibadah-ibadah pada bulan Ramadan dengan maksimal? Maka jawabannya adalah kita memerhatikan adab-adab terkait bulan Ramadan. Apa saja? Sebelum masuk ke inti, maka sebagaimana umumnya bahwa manusia terdiri dari 3 unsur. Manusia terdiri dari 3 unsur. Unsur pertama adalah unsur jasad, body, unsur jasad, yang setiap saat kita lihat, baik jasad kita maupun jasad orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang jasad ini kita harus jaga dengan baik, fisik kita harus jaga dengan baik, kesehatan harus kita jaga dengan baik. Lalu unsur yang kedua adalah unsur qalbu atau hati atau jiwa. Lalu berikutnya adalah unsur akal. Ketiga unsur ini harus kita beri gizi, harus kita beri nutrisi dengan baik. Unsur jasad kita beri nutrisinya dengan makan minuman yang sehat, istirahat yang teratur, olahraga yang teratur, dan sebagainya. Unsur qalbu, unsur jiwa, kita beri energinya, kita beri nutrisinya, kita beri gizinya dengan apa? Dengan ibadah, dengan tilawatul Quran, dengan zikrullah, dan berbagai amal-amal yang dapat menguatkan hati kita. Lalu yang berikutnya adalah unsur akal, yang mana gizinya adalah dengan kita thalabul ilmi, menuntut ilmu, belajar ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan itulah yang sedang kita laksanakan sekarang.
Apabila ketiga unsur ini disiplin, ketiga unsur ini seimbang, ketiga unsur ini sudah teratur, sudah sesuai, maka itulah yang disebut sebagai adab. Sehingga adab itu adalah apa? Kedisiplinan. Body, soul, and mind. Jasad, qalbu, dan juga akal dan juga pikiran. Ketiga unsur jika sudah seimbang, maka kita dianggap sudah menjadi muslim yang beradab. Sehingga adab itu di atas. Buah dari adab adalah al-akhlaqul karimah, budi pekerti yang baik. Buah dari adab adalah as-sifatul hasanah, sifat karakter yang baik dan sebagainya. Lalu bagaimana kita memaksimalkan ketiga unsur ini? Ketiga unsur yang telah Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan, sehingga Ramadan kita maksimal diterima Allah. Pertama dari unsur jasad. Sebagai seorang muslim, tentu kita mengetahui di antara syarat sah dan juga syarat wajib berpuasa adalah fisik yang kuat, fisik yang mampu untuk berpuasa, fisik yang sehat. Ketika kita membaca fikih, ternyata syariat memberikan kita tuntunan bahwa kita harus senantiasa menjaga kesehatan fisik kita. Supaya apa? Supaya dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan baik. Terutama ibadah yang satu-satunya diwajibkan pada bulan Ramadan, yaitu berpuasa. Sisanya sunnah. Ketika fisiknya sudah bagus, fisiknya sudah sehat, sudah kuat, maka wajib berpuasa dan sah dia berpuasa. Sebaliknya fisiknya belum kuat, sakit-sakitan, dan yang namanya sakit tidak kenal usia, tidak kenal umur. Ada yang sudah tua 60, 70, masya Allah berikan kesehatan, kekuatan. Ada yang masih muda, Allah uji dengan penyakit yang bermacam-macam. Karenanya selalu kita mohon pada Allah, Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal afiyah. Ya Allah, kami memohon kepadamu kesehatan dan juga afiat, agar Allah senantiasa menjaga kita. Lalu bagaimana dalam bulan Ramadan ini kita jaga fisik kita, makan yang teratur, sahurnya tidak berlebihan, buka puasanya tidak berlebihan, istirahat yang cukup. Kalaulah perlu kita bergadang untuk beribadah, maka atur strateginya dengan baik. Jangan sampai karena kita suntuk beribadah semalaman menjadi alasan kita untuk tidak aktif, tidak produktif pada pagi dan siang harinya. Atur strategi dengan baik. Lalu ketika unsur jasad sudah bagus, sudah kita maksimalkan, kita upayakan, kita jaga setiap unsur-unsur yang ada dalam jasad ini, maka yang berikutnya adalah qalbu, yaitu jiwa. Dengan apa kita merawat jiwa pada bulan Ramadan? Dengan memerhatikan anjuran-anjuran yang Nabi SAW sampaikan kepada kita. Bagaimana di bulan Ramadan tuftahu abwabus sama, pintu-pintu langit, pintu-pintu keberkahan dibuka. Wa tughlaqu abwabul jahim, pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan setan-setan jahat pada bulan Ramadan dirantai, dikurung. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin, dan pada bulan Ramadan ada satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Di sini mengandung isyarat, ternyata pintu-pintu keberkahan dibuka, artinya kita dimudahkan dalam ketaatan kepada Allah. Pintu neraka ditutup, kita dimudahkan untuk menjauhi maksiat. Beda dengan bulan-bulan sebelumnya. Ternyata setan melemah, walaupun banyak pendapat yang mengatakan apakah benaran dikurung atau tidak, atau yang tidak dikurung tapi hanya dilemahkan, dan berbagai macam pendapat lainnya. Tapi ala kulli hal, kita dimudahkan Allah untuk bisa memaksimalkan ibadah pada bulan Ramadan. Ibadah apa saja? Salat wajibnya lebih khusyuk, salat sunnahnya lebih banyak lagi, sedekahnya yang sebelum bulan Ramadan hanya 1000, 2000, bulan Ramadan kita maksimalkan sedekah kita. Nabi SAW disebutkan bahwa beliau menjadi lebih dermawan pada bulan Ramadan dibanding bulan-bulan sebelumnya. Karihil mursalah, seperti angin yang berhembus, saking dermawan beliau. Ketika ibadah ini kita lakukan, kita maksimalkan dengan baik, maka unsur qalbu
sudah kita rawat, sudah kita beri gizinya. Pertama unsur jasad, lalu unsur qalbu, yang terakhir adalah unsur akal. Bagaimana kita memberi gizi nutrisi kepada akal kita pada bulan Ramadan? Simple, adalah dengan belajar tentang Ramadan. Kita yang sudah belasan puluhan tahun berpuasa, sudah sejauh mana wawasan kita terhadap Ramadan? Sudah sejauh mana pengetahuan kita akan sejarah diwajibkannya puasa Ramadan? Apakah tata caranya dulu dengan sekarang sama? Berbeda. Sudah sejauh mana kita mendalami fikih Ramadan, fikih puasa Ramadan? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini ya harus kita jawab dengan apa? Dengan action. Kita belajar, kita baca sebanyak mungkin hal-hal yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Sangat disayangkan sebagai umat muslim yang bodoh akan agamanya, tidak mengerti hakikat bulan Ramadan. Puasa, lihat temannya puasa, ikut puasa. Lihat orang tuanya puasa, ikut puasa. Tidak belajar pembatal-pembatal puasa, tidak belajar kemakruhan-kemakruhan puasa. Dikira batal, ternyata tidak. Dikira tidak, ternyata membatalkan puasa, dan seterusnya. Nah, yuk, dari mimbar ini mengajak kepada seluruh hadirin, ya kita maksimalkan akal kita, anugerah yang telah Allah berikan untuk sama-sama memperbanyak dan memperluas wawasan kita terkait bulan suci Ramadan. Maka kesimpulannya adalah ketika ketiga unsur yang telah Allah berikan ini, jasad, qalbu, dan juga akal kita rawat dengan baik, kita cukupi nutrisi dan gizinya dengan baik pada bulan Ramadan, maka kita sudah dianggap sebagai muslim yang beradab, muslim yang betul-betul menegakkan adab-adab terkait bulan Ramadan, sehingga Ramadan kita maksimal, pahala kita banyak, dosa-dosa kita diampuni, dosa-dosa yang telah lalu maupun yang akan datang, dan pada akhirnya kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Sekian mungkin yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.